Jadi ini berarti istrinya tidurnya di sini, lakinya di situ. Enggak ya? Tapi di situ juga buat istrinya, men. Berarti ini untuk kamar untuk suami yang sayang banget sama istrinya. Kiri kanan buat dia. Boleh mau-maunya dia. Hai, jumpa lagi sama kita dari Arsitektur Indonesia. Hari ini kita lagi ada di Surabaya, teman-teman. Lebih tepatnya ada di Northwest Citraland, Surabaya. Dan ini sekarang kita lagi mau nge-review satu rumah, yaitu Atalanta di Citraland, Surabaya. Jadi luas bangunannya itu ada di 103, luas tanahnya itu di 72 meter persegi, 6 kali 12, teman-teman. Dan istimewanya rumah ini nanti di dalamnya ada 4 kamar. Ya, sekarang kita bahas dari atas dulu. Kalau kita lihat dari atasnya ini, atapnya ini nih Skandinavian banget ya. Jadi atap pelananya itu dari depan diekspos, habis itu menuju ke belakang, di kiri kanan itu ada dak, dan di belakangnya juga ada dak lagi, teman-teman. Dan itu cocok banget kalau misalnya kita taruh toren di situ. Nah, fasadnya juga menarik. Ada topi-topiannya yang ngikutin bentuk dari sopi-sopinya seperti ini. Dan garis-garis itu keren loh. Jadi gunain spandek. Jadi dibikinnya sebenarnya sederhana aja, pakai tembok biasa, habis itu ditempelin sama spandek sebagai pemanis dari fasadnya. Efeknya apa? Efeknya kita ngelihat bangunannya itu agak sedikit industrial, dapat satu tampilan yang berbeda dari biasanya, karena biasa itu gunain batu alam atau batu bata ekspos yang ditempel. Ini enggak, jadi kita dapat satu tampilan yang berbeda dari rumah kebanyakan. Dan kerennya karena dia ada tarikan-tarikan vertikal ke atas, rumah ini jadi kelihatan lebih tinggi lagi. Nah, baru di dalamnya itu ada satu topi-topian lagi yang bentuknya apa nih? Oke, bentuknya U. Habis itu maju ke depan dan bisa difungsiin sebagai balkon kecil. Nah, lampunya gunain download outbow di atas itu, dan yang gue suka adalah bagian dari pintunya. Jadi kalau teman-teman lihat itu modelnya pintu geser ke kiri ke kanan, dan di sebelah kanan sama kirinya itu ada kaca mati. Jadi bisa dibilang rumah ini akan selalu dapat sinar matahari yang banyak. Nah, kita turun lagi ke sebelah kanan ya. Sebelah kanannya itu kalau teman-teman perhatiin, di situ ada jendela zigzag. Mungkin di situ adalah kamar mandi nantinya. Sekarang kita bahas lagi ke bagian bawahnya, karena ini mulai menarik nih. Banyak material-material yang unik yang digunain di rumah ini. Salah satunya adalah ini. Homogeneous style motif travertine. Habis itu dikasih tali air nih, teman-teman. Nah, tali airnya juga kelihatannya kayak ngacak ya, padahal sebenarnya enggak. Kalau teman-teman perhatiin nih, ada yang besar, kecil, lebih besar lagi, kecil, sedang lagi, kecil, besar, dan sedang. Nah, ini kalau teman-teman suka sama cara mereka ngebikin tali airnya, teman-teman bisa pause video ini, habis itu ya tinggal dicontek, bikinlah seperti ini. Nah, kalau teman-teman perhatiin, ini juga slabnya sebenarnya besar-besar nih. Jadi ini 120 cm nih. Jadi aslinya si homogeneous style ini ukurannya itu di 60 kali 120. Makanya nutnya itu ada cuman satu doang di sini. Tapi menurut gue bagus sih. Dengan ada nutnya di sini, itu malah ngebikin ada satu variasi lagi yang ngebikin fasadnya itu semakin menarik. Dan ini keren sih. Jadi ini jendelanya itu gunain jendela zigzag. Ukurannya besar nih, teman-teman. Dan ini gunain kaca model S. Jadi sinar mataharinya tetap dapat, privacy juga tetap terjaga, tapi angin juga bisa masuk. Jadi bisa dibayangin kalau kita lagi gunain kamar mandi ini, kita akan selalu dapat udara yang segar. Di bagian bawah ini dia gunain carportnya itu 40 kali 40, dan yang paling gue suka adalah ini. Nah, jadi kalau teman-teman sekarang pengen bikin tampilan yang kamprot-kamprot, bisa gunain kamprot roll nih. Nah, ini dia gunain produknya Propan. Hasilnya itu benar-benar rapi banget ya. Habis itu ya tinggal dicat aja biasa. Jadi kalau zaman dulu itu kita kamprot itu butuh tukang spesial yang benar-benar rapi. Zaman sekarang udah nggak perlu kayak gitu lagi. Udah cukup pakai roll doang, pakai finishing dari Propan, ya bisa jadi seperti ini. Simple, rapi, dan bisa digunain untuk bagian besar fasad. Jadi bukan cuma ini doang sih sebenarnya. Tapi ditaruh di sini, ditambah side edge seperti ini, hasilnya tuh bener-bener bagus banget. Oke, sekarang kita ngeliat ke bagian kanopinya. Nah, kalau untuk kanopinya teman-teman bisa lihat nih, gunain 4x8 besi hollow, dikelilingnya juga
4x8, sedangkan dalamnya pakai hollow 4x4. Dan bagian atasnya itu dia gunain solar flat. Cuma solar flatnya itu yang motifnya agak apa tuh? Agak SS gitu, tapi juga agak kamprot-kamprot ya sedikit ya. Bagus nih. Nih sekarang di sini panas banget. Tapi kalau kita di bawah si carport ini langsung berkurang loh panasnya. Jadi cocok banget buat teman-teman yang nggak pengen mobilnya cepet rusak karena sinar matahari nih. Gunain si solar flat modelnya seperti ini. Cuman biasanya pinggirnya ini tapi masih dapat terang ya? Apa kenapa? Cuman pinggirnya ini biasanya kan jelek kalau solar flat, makanya dikasih lagi stainless. Nah itu juga tuh. Jadi kalau teman-teman lihat, kalau solar flat itu kekurangannya dia itu ada di pinggir ya. Nah makanya biasanya dikasih seperti ini lagi nih, aluminium U untuk ngelilingin supaya dia kelihatan selalu rapi. Nah teman-teman di atas ini gunain downlight outbow, harus diperhatiin banget. Kalau kita mau bikin downlight outbow kayak gini, itu harus koordinasi banget sama tukang besi supaya bisa dibolongin besinya, supaya kabelnya itu bisa rapi ada di dalam hollow ini. Jadi kelihatannya ya seperti ini nih. Kelihatannya rapi gitu, nggak ada kabel-kabel yang berseliweran. Nah, di depan ini juga ada, nah ini keren nih. Ini jadi bisa inspirasi juga buat teman-teman yang lagi pengen bikin rumah. Ada UV sterilizer drop box. Nah, jadi bisa untuk ngesterilin paket-paket kita gunain sinar UV, yaitu itu sebenarnya tinggal bikin kotak aja di sini, habis itu di dalamnya kasih lampu sinar UV. Nah, di sininya ada bagian untuk naruh sampah nih. Jadi nanti kalau kita punya sampah di rumah, di Citraland ini kan dibagiin plastik-plastik gitu teman-teman. Jadi kita tinggal taruh di sini, nanti udah ada yang ngambilin. Dan gue suka juga bagian dari pumpnya nih, pumpnya juga bersih. Ini gimana sih syuting? Gimana syuting begini, lu taruh kopi-kopi kita gini? Penting, Man. Penting ya? Ngopi lo dikit deh. Jadi pumpnya ini di sini juga udah rapi teman-teman. Udah dikasih tutupan dari aluminium. Ada kacanya juga, jadi ketika ada petugas yang mau ngecek pump kita, dia bisa langsung ngeliat tanpa harus buka-buka. Dan kita juga nggak perlu khawatir ada anak-anak kecil main di depan rumah kita, habis itu main puter-puter pump kita karena udah ada kuncinya seperti ini. Tapi juga orang pump tinggal ngeliat langsung tahu berapa meterannya. Bagus. Yuk sekarang kita mau menuju ke sini. Oh ini keren sih. Jadi bagus juga nih buat ide nih teman-teman. Kalau kita beli rumah di Citraland ini udah double dinding. Nah ini bagian sini tuh bisa kita bolongin. Habis itu kita kasih conwood. Nah bisa jadi tempat untuk F&B tray. Jadi kurir ojek online semua bisa taruh makanan di sini. Baru ketika mereka udah pergi bisa kita ambil. Yuk sekarang kita mau masuk ke dalam rumahnya. Ini nih ya, cara ngebelah tali air itu bisa rapi ya karena ini nih dikasih aluminium seperti ini. Yuk kita masuk dalam rumahnya. Oke. Jadi kalau kita beli rumah di Citraland ini udah dapat smart door lock seperti ini dan udah dikasih lubang intip. Nah, lubang intipnya ini keren nih pakai kamera nih teman-teman. Yuk. Begitu masuk itu impresinya ada yang berbeda teman-teman. Citraland Surabaya ini agak berani ya. Dia gunain homogeneous style, motifnya kayu yang muda banget. Jarang banget ada developer yang berani kasih lantainya itu motif keramik kayu seperti ini untuk semuanya. Biasanya beraninya cuma di kamar atau apa. Tapi ini dia. Inilah yang kita butuhin dari developer-developer zaman sekarang. Berani ngambil satu keputusan yang beda, tapi hasilnya luar biasa. Sumpah, ini bener-bener kelihatan langsung hangat banget rumahnya, tapi tetap nggak ngebikin rumah ini kelihatan kecil karena warnanya ini tuh cerah banget. Bagus sih idenya, ini gue suka banget. Jadi bener-bener dapet tampilannya itu hangatnya kayu dapet, tapi cleannya karena warnanya terang juga dapet. Jadi begitu dipadu padan sama satu interior yang warnanya seperti ini, dan yang gue suka interiornya nggak belang-belang, warnanya tuh sama semua, dominan putih sama coklat muda. Itu bener-bener kelihatan berasa apa ya? Berasa Jepangnya dapet, minimalisnya dapat, modernnya dapat. Layoutnya juga istimewa teman-teman karena di ruang keluarga ini ketika pintunya dibuka itu tidak mengganggu akses. Jadi ini aksesnya tuh benar-benar enak banget. Kita tuh jalan tuh rasanya lega gitu kemana-mana. Nah di bagian kirinya ini adalah tempat untuk ruang keluarga yang juga berfungsi sebagai ruang tamu. Dan cocok banget pemilihan bentuk dan warnanya
berasa banget Jepangnya nih. Jadi warna coklat mudanya ini tuh berasa banget Jepangnya, apalagi ditambah model-model seperti ini nih. Nah, di bagian bawahnya, ini ada tempat-tempat untuk penyimpanan dan udah soft closing. Dan untuk coffee table-nya ini unik nih. Jadi dia gunain solid surface, motifnya itu terrazzo. Habis itu dikasih kakinya itu modelnya seperti ini nih. Nah, ini cocok banget nih, berasa Jepangnya itu dapat banget. Jadi kalau teman-teman pengen nyontek satu meja yang bentuknya Jepang, bisa banget ditiru sama meja kopi ini. Dan yang gue suka, meja kopi ini warnanya itu tuh menyerupai sama warna lantai ini. Ini bagus nih, sinergi yang bagus antara arsitek sama interior desainnya. Sama juga untuk di depan ini. Nah, ini juga ada inspirasi nih. Ini modelnya dibuka begini. Nah, di bagian sininya, ini tuh ada besinya nih teman-teman. Tuh, ada besinya. Untuk jadi pegangan seperti ini. Jadi kita dapat satu desain yang di sini tuh kesannya bolong. Dan di atas kembali lagi pakai solid surface, modelnya terrazzo. Kalau teman-teman suka perhatiin di video-video kita terakhir-terakhir ini, itu banyak banget wall panel dikasih tali air yang digaris-garis gitu ya. Itu menurut gue sebenarnya kurang rapi. Kenapa? Karena kita ngerouter begini, dibolongin, abis itu dikasih cat di dalamnya, terlalu banyak mengandalkan kemampuan tangan dari tukang. Nah, kalau kita bikinnya kayak gini, ini pasti rapi nih. Dibikin satu-satu seperti ini. Habis itu ditempel satu-satu. Dapat garis-garisnya juga, tapi lebih 3D dan hasilnya lebih rapi dan mewah. Cuman ya itu dia, harganya juga mahal, bro. Mahal. Ada harga ada rupa. Ada harga ada rupa. Bikin kayak begini 2 kali lipat dari kita ngebikin di router, habis itu dikasih cat. Tapi itu dia, rumah itu kan adalah apa ya? Salah satu mungkin bisa dibilang cita-cita kita yang paling tinggi. Jadi ya harus ada harga, ada rupa juga. Nah, di bagian sini ini adalah tempat untuk meja makannya. Ini khas banget restoran Jepang sih, kayak begini nih. Dan yang gue suka, dia memanfaatkan ruang di bawah tangga nih. Tinggi gue 185 cm dan gue masih nyaman banget duduk di bagian yang paling sempit. Dan ini enak, jujur enak. Enak banget. Kalau kita nongkrong di meja makan ini, pasti yang jadi rebutan yang di sini. Karena satu, ini empuk. Kalau yang di situ kan keras nggak, bro? Enggak, dia ada bantalan. Ada bantal di bawah tapi nggak ada senderannya, ya kan? Ini cocok banget nih jadi inspirasi nih. Jadi di bagian sininya itu masih ada tambahan seperti itu yang bisa ditaruh lukisan. Masih ada LED-nya lampu juga di sini. Nggak lupa juga udah ada stop kontaknya. Dan di bagian bawah sini ada kabinet-kabinet untuk penyimpanan yang udah pakai push button. Dan mejanya juga detail. Kalau teman-teman perhatiin di sini juga ada cowakannya. Bukan langsung diturunin ke bawah, tapi ada cegokan seperti ini. Bagus. Dan kalau HPL-nya ini udah pakai HPL yang mahal. Kenapa? Karena kalau dipegang gini tuh berasa banget seratnya. Dan supaya lebih bagus lagi, jangan lupa dikasih keliling HPL juga di bagian sininya. Oke, ini unik juga. Di sebelah meja makan ini ada tempat untuk naruh dispenser. Hampir gue mau kritik nih, bro. Ternyata nggak kena. Tuh, bagus kan? Oh. Gue pikir kena nih, ternyata nggak kena. Bagus. Dan di sini juga oke. Inilah kaidah dari rumah compact, teman-teman. Kita perlu banyak tempat penyimpanan supaya rumah kita selalu kelihatan rapi. Oke, di bagian wall panel ini Jepang banget berasa. Ini pakai wallpaper, abis itu dikasih HPL, dikasih multiplex yang dilapis HPL. Ini kalau teman-teman lihat nih, ini ada ketebalan-ketebalan ini nih. Ini adalah edging namanya. Nah, kalau kita mau bikin kayak gini, jangan lupa kasih tahu sama desainer interior kita harus pakai edging, jangan cuma HPL doang. Jadi HPL itu di bagian sini, di bagian sini-sininya harus gunain edging supaya rapi seperti rumah ini. Oke, dan ini adalah bagian dapur ya. Dapurnya unik, gue suka banget sih. Simple, berasa banget modernnya, tapi juga berasa hangatnya sebuah rumah. Satu, ininya model simple banget. Gue suka perpaduan antara si putih ini sama
HPL yang warna coklat muda ini. Tapi dapat ribetnya sebuah backsplash dari mozaik seperti ini, yang ngebikin akhirnya rumah ini tuh kelihatannya lebih kekeluargaan gitu, nggak flat-flat aja. Bagus sih. Abis itu dipadu padan sama teraso ini. Jadi ini bisa dibilang gini, ini ada dua yang ribet. Satu yang ribet ini, yang satu lagi ribet ini. Dipadu padan sama yang minimalis ini. Yang ribet ini dua, ngebikin ini tampaknya tuh hangat. Kalau yang ini, tampaknya clean. Dipadu padan, hasilnya top. Gue suka sih. Dan di bagian sini, ini tuh bolong-bolong. Karena kan ini tempat penyimpanan piring segala macam. Tamu kita nggak bisa lihat, tapi kita ngambilnya juga gampang untuk servis. Bagus. Dan ini sama, kalau teman-teman lihat, ini modelnya dikasih besi dulu begini, ditutup, habis itu di sini dikasih begini, supaya tetap berasa Jepang-Jepangnya. Hasilnya kelihatannya kayak bolong. Cuman sayangnya ada satu, bro. Ini semua udah bagus nih. Sinknya, aduh, sinknya doang nih kurang nih. Sinknya terlalu ceper dan masih belum ada peredamnya. Tapi ini simpel, nanti kalau teman-teman beli rumah ini ya tinggal ganti sinknya aja, udah bisa jadi lebih bagus lagi. Oke, sekarang di bawah ini itu ada satu kamar. Oke, ini jadi cocok banget buat kita yang punya orang tua yang lagi mau nginep di rumah kita, bisa tidur di bawah tanpa harus naik-naik ke atas. Ini sebenarnya ada LED-nya nih. Gimana nyalain ya? Oke, nah ini gue suka sih. Jadi di bagian sininya itu ada LED-nya, muter. Gue lebih suka LED disembunyiin seperti ini daripada diekspos seperti itu. Karena bulatan-bulatannya itu menurut gue agak mengganggu. Jadi tapi kalau misalnya diumpetin seperti ini, kita dapat ambience-nya tanpa kita harus ngeliat bulir-bulirannya ini. Karena bulir-bulirannya ini kalau misalnya kita lihat terus, nah mata kita agak berkunang-kunang kan. Tapi kalau kayak gini, ambience kita nggak akan mata kita berkunang-kunang ketika kita mandangin di bagian sebelah sini. Tapi akan lebih perfect lagi kalau ini semua diganti bardi. Karena kalau kita pakai bardi, kita bisa berubah warnanya itu bukan cuma kuning doang, tapi bisa hijau, merah, ada jutaan warna yang bisa kita pakai. Itu simple, bisa teman-teman dapetin dari Tokopedia. Nah, di belakangnya ini pakai wallpaper sederhana. Nah, ini yang gue bilang tadi, gue nggak terlalu suka yang terekspos seperti ini, karena kita jadi ngeliat buliran-buliran bulat-bulat begitu. Akan lebih bagus kalau di sini tuh dikasih sedikit tutupan lagi, jadi kita nggak ngeliat barangnya ini seperti yang kayak gitu. Kalau modelnya gue suka banget sih. Wah, ini keren. Ini keren sih. Bisa didorong. Oke, ini keren sih. Ini tuh bisa didorong loh. Keren loh. Begitu ditutup, desain lemari ini tuh keren banget loh. Lu lihat dari jauh deh, bro. Ini keren banget loh. Ada gini, ada cegokannya, ada coklatnya, habis itu di sini garis, di sini ada hitamnya. Buat yang suka desainer grafis ya, buat desainer grafis pasti suka banget nih model kayak gini. Bagus gitu. Dan lebih kerennya lagi, ini bisa ditarik, men. Ini bro, contek dikit bro. Ambil di sini bro. Kapan-kapan kalau kita mau bikin kayak gini kita ngerti. Ini gini. Nih, ini bolong nih. Oke. Oh, tutup begini. Keren nih. Doi. Ini keren gila, Doi. Keren loh. Ya. Jadi bisa belajar di sini. Iya, begitu tutup. Gini. Kalau pas lagi tutup gini gunanya buat gimana, Man? Iya, enak aja dulu, lo santai aja gitu kan, nggak sempit. Lu gitu tarik, jadi lu punya meja gitu kan, keren. Dan ini enak, maksud gue kuat gitu, ya kan? Inilah desainer-desainer muda nih. Kalau Bang Doi udah nggak nyampe kayak gini, udah ketuaan dia. Panas otak kan mikir begini. Nah, cuman gara-gara dia ngeliat yang muda-muda, dia jadi ngerti lagi. Itulah gunanya video ini sebenarnya, buat supaya kita tuh terus muda, bisa nyontek-nyontek sampai akhirnya kembali muda lagi dan bisa ngedesain yang aneh-aneh kayak gini. Tapi ini keren, jujur nih keren. Dan untuk ukuran ruangnya juga bagus teman-teman, karena kalau teman-teman perhatiin di sini,
Ini ada satu tempat tidur. Di belakangnya masih bisa ditaruh lukisan yang bagus seperti ini, dan di depannya masih bisa digunain untuk jadi tempat buku atau untuk pajangan-pajangan. Yuk, sekarang kita mau menuju ke belakang dulu. Nah, rumah ini 6x12, tapi nomor satu impresinya nggak berasa 6x12 karena ini berasa gede banget. Dan di belakang tuh masih ada satu tempat yang bisa dimanfaatin jadi laundry room. Keren. Jadi kalau teman-teman lihat ini dia gunain front loading. Front loading itu serunya adalah seperti ini. Karena di atas itu kita masih bisa taruh ambalan lagi seperti ini. Karena dia dibukanya di bawah. Kalau kita pakai top loading, kita nggak bisa ada ambalan seperti ini. Cuman ya itu dia, resikonya adalah kalau kita pakai front loading seperti ini, deterjen kita juga berbeda, deterjen kita lebih mahal. Tapi istimewa dari front loading ini, kalau kita punya kaos kita nggak akan cepat rusak. Cuman ya itu dia, deterjennya mahal dan harga barang ini beberapa juta lebih mahal dari si top loading. Oke, yang serunya adalah di bagian sini kita bisa setrika juga nih. Enak nih buat setrika nih. Dan sinar mataharinya bagus, terang gitu. Jadi kalau kita nanti mau ngejemur pakaian, kita tinggal tambahin besi-besi lagi, kita bisa cantolin ke atas pakaian-pakaian kita dan bisa ngeringin. Atau kalau misalnya kita punya budget lebih, ini di bagian bawah ini adalah front loading, di bagian atas ini kita kasih pengering. Udah enak banget, ukurannya enak banget untuk setrika dan mencuci. Dan juga kalau kita nggak mau pakai AC ya ini kita punya satu sirkulasi yang baik karena di bagian sini juga ada bolongannya. Dan juga teman-teman bisa lihat ini topi-topiannya ini itu dimanfaatin untuk naruh AC. Jadi ya seperti yang gue bilang, kita dapat rumah yang nggak ada kompresor yang mengganggu di depan rumah. Seru sih. Jadi kalau kita mau bikin satu rumah itu akan lebih bagus kan kompresor nggak kelihatan. Nah berarti kita harus punya kabel yang dari AC indoor ke outdoor ini, kabel kompresornya itu tidak putus. Jadi kalau misalnya kita sekarang beli AC kan dapat tuh 5 meter gratis. Nah 5 meter gratis itu bilangin sama orangnya, Pak saya mau tambahin sampai ke belakang nih misalnya supaya kompresornya nggak kelihatan gitu kan. Nah Bapak bawanya satu roll, jadi nggak disambung-sambung dan AC kita akan selalu dingin. Yuk sekarang kita menuju ke sini. Di bagian depan ini tuh ada, oke, mantep sih nih rumah. Layoutnya bagus loh. Jadi sebenarnya kalau kita masuk dari sini, kalau kita mau langsung mandi juga bisa, baru kita ke kamar ke atas. Tapi kalau misal kita punya tamu juga, di sini kamar mandinya kamar mandi yang lengkap. Begitu masuk, gue suka lewatnya langsung ketemu sama satu wastafel, ada tempat penyimpanan juga di sini, dan gue suka banget dari tadi itu karena rumah ini kan modelnya sebenarnya dari depan Skandinavian ya. Banyak juga barang-barang IKEA seperti ini yang emang dipikirin untuk ditaruh di sini gitu. Bagus. Habis itu kalau teman-teman lihat ke sini, begitu ketemu wastafel, ketemulah di sini sama satu kloset, dan di bagian sini adalah tempat mandinya. Nah, gue suka banget sih sebenarnya. Kamar mandi yang kayak gini nih. Showernya itu ditanam gitu, bukan banyak keluar-keluar kayak gini. Kesannya tuh lebih rapi dan seperti kayak di tempat gym sih sebenarnya. Bagus nih. Cuman itu dia, kalau teman-teman mau masangnya seperti ini, ketika beli shower Toto seperti ini, itu teman-teman harus lihat buku petunjuknya, habis itu bisa terangin ke tukang dengan benar gitu. Karena bisa dibilang tukang kita tuh jarang masang yang seperti ini. Kebanyakan kan yang di luar aja. Resikonya adalah kalau kita masangnya salah, ini ada di dalam, ya kita mesti bobok lagi nih. Repot. Cuma hasilnya benar-benar rapi. Oke, dan di sini ada satu kotakan yang bisa digunain untuk naruh-naruh sabun apa sampo segala macam. Tebelnya juga nggak terlalu tebel. Ini berarti masang batanya itu bukan begini tapi begini, untuk nambahin di bagian sini supaya dapat ketebalan seperti ini. Bagus. Dan jujur ini adalah warna favorit gue untuk di kamar mandi teman-teman. Warnanya bagus, bersihnya dapat, elegannya dapat, jamur airnya nggak ada. Bukan nggak ada sih, nyaru banget. Ini bisa dibilang kalau teman-teman beli rumah ini 5-6 tahun lagi, dibandingin rumah teman-teman yang pakai homogeneous style warna gelap, ini akan kelihatan selalu bersih dan elegan.
Tapi kalau teman-teman yang pakai yang hitam, mungkin awal-awalnya kelihatannya bagus. Tapi 5-6 tahun udah banyak bercak-bercak, akhirnya kelihatan kumuh. Bagus banget warna kamar mandinya. Yuk sekarang kita naik ke atas. Oke, dan kerennya teman-teman, ini kan tadi ada sopi-sopinya begitu ya. Di sebelah sini tuh nggak dihabisin dak, tapi dikasih skylight nih. Jadi ya bagian yang paling gelap dari rumah kan biasanya lorong tangga. Ini tuh benar-benar terang banget. Bagus ya. Yuk sekarang kita menuju ke lantai berikutnya. Oke, begitu kita naik ke lantai 2 ini, kita langsung ketemu satu tempat yang bisa dipakai buat work from home, enak. Bahkan ini ukurannya bisa untuk berdua sebenarnya belajar. Nah, cuman ini salah milih porsi nih. Mentok banget. Sebenarnya kalau mau aman, kita kalau mau bikin yang kayak gini, ada laci di meja kita seperti kayak gini. Belilah kursi yang bisa diturun-turunin, naikin. Karena ini kalau kita beli kursi mati kayak gini, akhirnya mentok seperti ini. Tapi modelnya keren banget, minimalis banget dan simple gitu. Tapi sebenarnya akan lebih bagus kalau di sininya juga dikasih kayu lagi, karena bagian sini yang bakal kena tangan dan cepet kotor. Oke, dari selasar ini kita langsung ketemu. Oke, biar teman-teman bisa lebih jelas ya. Dari tangga ini teman-teman langsung dapat si meja ini. Kita sekarang menuju ke kanan dulu. Ini adalah kamar tidur anaknya yang pertama. Kamar tidur anak yang pertama ini unik teman-teman, karena ya ini banyak multifungsinya ya. Jadi ini bisa dikecilin lah, bisa didorong sampai masuk. Jadi kita bisa ngambil. Oke, di bagian bawahnya itu juga dimanfaatin untuk naruh kotak-kotak mainan, dan di sini bisa untuk belajar yang bisa ditarik tuh, mundurin. Habis itu di sebelah kanan ini ada lemarinya. Lemarinya simple aja sih. Habis itu naik ke atas, kita dapat laci-laci nih. Lacinya cuma 2 nih, karena kalau yang di sini terlalu pendek kan, percuma juga. Jadi bisa naik ke atas. Habis itu yang menariknya adalah temboknya ini dicat beda warna nih, satu hijau, satu putih. Bagus sih. Kamar ini jadi unik banget, tapi yang paling unik adalah bagian ininya nih. Jadi kalau teman-teman pengen menghemat ruang, bisa digunain model tempat tidur dan meja belajar seperti ini. Ini bagian bawahnya tuh ada ininya nih, ada rodanya. Kelihatan ya? Oke, yuk sekarang kita menuju sini, dan ini adalah kamar tidur anaknya yang kedua. Oke, sama kayak tadi, tingkat juga ke atas. Ini pakai besi. Wah, ini keren sih. Ini pakai besi 2x4 nih. Habis itu dicatnya agak gold sedikit. Habis itu di bagian sini ya bagus ya. Ini di sini dibikin begitu catnya. Habis itu di bagian bawah ini adalah tempat buat belajar. Oke, ya ini buat anak masih SD sih. Kalau buat gua udah parah sih. Tapi enak juga sih ini kalau punya kayak gini. Jadi anak-anak kita tuh serasanya di dalam kamar itu punya kamar lagi gitu. Jadi ada 2 tingkat gitu rasanya. Jadi di sini dia bisa bikin kerajaan sendiri, di atas bikin kerajaan sendiri. Seru sih. Dan juga di bagian sini tuh masih ada tempat buat duduk. Tempat buat duduk dan masih ada lemarinya. Ah, ini keren. Ini bisa diangkat. Bisa jadi kotak mainan anak-anak. Simple aja sih sebenarnya ya. Cuman pas aja gitu. Yuk, sekarang kita menuju ke sini. Ini adalah kamar mandi yang dipakai buat bareng-bareng. Modelnya sama persis kayak yang di bawah. Materialnya juga sama. Gunain Toto di bagian bawah juga sama. Cuman yang bedain adalah di sini ada skylightnya. Wih, enak sih. Jadi kamar mandi ini nih, sumpah nih kamar mandi ini jam 11 nih, terangnya kayak gini nih kamar mandi. Cuma sayangnya kenapa di bagian ini nggak sama kayak di bawah tadi nih. Padahal konsep yang di bawah udah keren ya, modelnya yang ditanam. Kalau ini pakai Toto yang standar aja. Tapi kalau teman-teman pakai Toto yang kayak gini, satu saat nanti mau pakai rain shower nih simple sih. Tinggal dicopot yang ini. Habis itu pasangin produknya Paloma, langsung bisa dapat rain shower tanpa perlu ganti ininya, karena ini harganya 1,5 jutaan nih, mahal. Yuk, sekarang kita menuju ke kamar berikutnya. Oke, ini adalah kamar master ya, menarik. Di sebelah kanan ini ada satu tempat untuk rias, dan gue suka banget sama ininya nih. Oke, bagus ya. Cerminnya tuh nggak dibikin kotak-kotak aja, tapi dibikin melengkung seperti ini.
Nah, bagian sininya, nah ini seru nih. Kalau kita bikin kayak gini tuh, ketika kita tidur, dari kiri sama kanan tuh ada bloknya seperti ini. Itu bisa ngebantu kita nggak terlalu bising. Nah, kalau yang di sini dia gunain aluminium. Habis itu dikasih kaca es seperti ini nih modelnya, yang garis-garis. Bagian atas ini, kabinet ini bisa digunain untuk barang-barang yang jarang kita gunain. Dan kalau di sini, ya itu dia nih. Supaya semuanya konsepnya sama, dia pakai box IKEA ini nih. Mantap sih, bagus. Dan di sebelah kirinya ini masih ada satu lemari yang bisa digunain untuk nyimpen-nyimpen tas kali ya. Makanya dikotak-kotakin kayak gini. Jadi ini berarti istrinya tidurnya di sini, lakinya di situ. Enggak ya? Itu bisa buat. Tapi di situ juga buat istrinya, men. Oh iya, ini meja hias. Berarti ini untuk kamar untuk apa ya? Suami yang sayang banget sama istrinya. Kiri kanan buat dia. Boleh mau-maunya dia. Keren sih. Dan gue suka panjangnya karena di bagian sini masih bisa dimanfaatin untuk jadi sofa yang enak banget buat nonton. Ini seru nih, apalagi zaman bola gini, bro. Jadi kita nonton di sini, istri kita tidur di belakang juga nggak ganggu gitu. Habis itu kan misalnya Messi golin kita, wah gitu kan, bangun nih. Oke kan, kalau misalnya kita nonton di situ kan, tapi karena ada sofanya, jadi bisa lebih terpisah gitu. Enak loh panjangnya. Dan di sini masih ada tempat untuk lemari. Oke. Ini tuh bisa kayak begini karena di bagian sini tuh ada temboknya nih teman-teman. Jadi ini kesannya built-in. Dan yang lebih istimewanya adalah yang di bagian sini. Oke. Ternyata di kamar master ini masih punya kamar mandi. Jadi ini bisa dibilang rumah ini tuh ada 3 kamar mandi dan 4 kamar. Di tanah 72, istimewa. Kalau untuk speknya sama semua seperti yang tadi, cuman beda di layout aja. Nah ini mestinya kan, yang tadi kenapa nggak disamain sama ini? Jadi semuanya sama gitu. Keren. Dan nggak lupa, setiap kamar mandinya mereka itu semuanya terang. Karena kalau yang tadi di situ ada skylightnya, kalau yang di sini ada kaca esnya. Keren. Dan fitur terakhirnya, ini nggak kalah penting nih. Basi nih bro, gue nggak suka yang begini-begini nih. Kalau pakai bari kan tinggal gini, tak dia jalan set gitu. Nah, ini adalah fitur yang penting juga sih. Karena ternyata di sini masih ada balkon kecil yang emang nggak bisa dipakai buat duduk, tapi dibuat berdiri kayak gini enak. Berdiri santai di sini tuh enak. Sambil mandangin ke depan gitu, posisinya enak lah. Ini berapa ya? 40 sentian doang sih. Tapi enak lah buat begini. Sambil ada kopi gitu, minum pagi, mantap. Nah teman-teman, sekarang kita udah sama Bu Erlin dari Northwest Citraland Surabaya. Apa kabar Bu Erlin? Baik Pak. Nah, kalau zaman sekarang ini masih pandemi belum berakhir juga teman-teman, jadi gue mesti tetap pakai masker. Tapi kalau Bu Erlin jangan. Jadi kalau misalnya teman-teman nanti datang ke Citraland Surabaya bisa langsung kenalin. Nah, Bu, kenapa sih orang itu harus beli di Citraland Surabaya, khususnya Northwest ini? Oke, jadi memang untuk Northwest sendiri, ini kan aksesnya sudah akan terhubung dengan jalur luar lingkar barat, Pak. Jadi secara akses memang lebih mudah. Kemudian memang di sini kawasannya sudah terbentuk, ada komersial area, juga surroundingnya kami lengkap, ada fasilitas-fasilitas penunjang lainnya seperti clubhouse. Kemudian nanti kami akan bangun taman pelangi. Nextnya ada sport center juga. Jadi that's why harus beli di sini karena sudah lengkap secara fasilitas dan kawasan sudah terbentuk. Oke, dan yang pasti ini produknya Paciputra nih ya? Yes, ya. Jadi udah pasti semuanya, perawatan-perawatannya semua juga udah pasti bagus ya? Pasti bagus. Oke, nah habis itu pertanyaan paling penting nih di acara kita nih Bu. Ada berapa tipe buat yang tipe yang ini? Habis itu berapa duit sih kalau mau beli di sini dan cara bayar paling gampang gimana? Oke, jadi memang untuk di Northwest Park ini kita ada bikin Smart Millennial Home. Kenapa kita sebut Smart Millennial? Memang sasaran kita dan data demografi kita tuh untuk kebanyakan milenial, Pak. Nah, Smart Millennial tuh rata-rata yang kita lihat compact house, tapi secara fungsi dapat. Jadi untuk Smart Millennial Home ini ya, khusus yang hari ini kita review 6x12 sudah dilengkapi dengan 4 kamar tidur. Kemudian carportnya juga sudah muat 2 mobil. Kita juga ada skylight-nya, skylight area. Juga di kamar mandi, setiap kamar mandi ada skylight area. Nah, di sini sendiri untuk Smart Millennial kita ada 5 tipe. Mulai dari 5x10 sampai di 6x15. Gitu. Untuk harganya sendiri dari 900 juta nih kita start, Pak.
5 kali 10-nya? 5 kali 10 start dari 900 juta dan kami ada promo untuk subsidi DP. Oke. Jadi teman-teman tinggal bayar tanda jadi, bisa langsung KPR. Jadi nggak perlu ngumpulin DP yang Ya. nyulitin kita, karena kebanyakan milenial kan ngumpulin DP itu paling susah ya. Betul. Jadi ini udah tinggal bayar tanda jadi, Ya. langsung KPR ke bank. Ya. Kalau untuk yang kita review sekarang ini Bu, berapa duit sih 6 kali 12 ini? 1,4 di harga cashnya Pak. Oke. Untuk cicilannya kita ambil aja di proyeksi ya Pak, proyeksi paling 15 panjang. tahun, kurang lebih 10 sampai di 12 juta. Jadi ya udah tinggal bayar tanda jadinya, habis itu lu nyicil lah 10 Betul, jutaan, betul. habis itu udah bisa punya rumah seperti ini. Yes. Bu, tapi saya dengar nih, kalau buat yang 5 kali 10 tuh juga bisa ada pilihan yang ada furnisnya. Betul, untuk 5 kali 10, kemudian 5 kali 11, dan 5 kali 15-nya ada optional untuk furnish Pak. Jadi itu bener-bener teman-teman Tinggal beli masuk, bawa koper, bayar UTJ, bawa koper, langsung bisa dihuni. dan itu udah full furnish Full semua ya? furnish AC juga udah kita dapat setiap Oke, kamar. jadi ada optional kayak gitu ya. Yes. Jadi teman-teman tinggal milih nih mau yang rumah kosongan atau rumah yang udah full furnish. Oke, makasih Bu Erlin. Thank you Pak Hilman. Oke, sampai jumpa di acara kita selanjutnya. Jangan lupa bantu kita like, subscribe, sama share video ini. Kita juga punya Instagram @arsitekturindonesia. Kita juga punya TikTok @arsitekturindonesia. Bantu follow ya. Ciao. Ada topi-topiannya ini yang ada topi-topiannya yang bikin ada topi-topiannya, dan di bagian depannya ini, dan untuk mejanya dan untuk coffee table-nya, bagian atasnya digunain untuk barang-barang yang nggak kita, bagian atas ini adalah bagian atas ini kabinet ini